dia buat dia dalam keadaan yang betul-betul tertuju, perhatian ini tertuju kepada suami. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 cara membuka hati pasangan. Nah, ini adalah tentunya hal yang penting ya, yang mau tidak mau harus dikuasai oleh siapapun ya, karena setiap orang tentunya memiliki sifat yang bersifat kelemahan. Artinya kita harus ketahui dulu rahasia apa sih sebetulnya yang membuat seseorang ini ketika bertemu dengan kita atau berbicara dengan kita ini akan menjadi lemah. Artinya sesuatu yang tadinya keras dan sulit dibuka, maka pada akhirnya kita akan dapat membukanya. Nah, ini kita akan bahas ya, yaitu agar istri terbuka hatinya. Dalam hal ini sebetulnya ini berlaku untuk suami juga, agar satu sama lain semakin hari semakin terbuka dengan adanya perilaku yang kita tunjukkan kepada pasangan kita ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, hal apa saja yang harus dilakukan untuk melemahkan hati pasangan ya, agar tidak lagi melakukan suatu kebohongan dengan hal-hal yang mestinya kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu celah-celah kelemahan pasangan kita. Nah, ini tentunya buat dia bahagia dengan cara kita. Kita tentunya setelah bertahun-tahun bersama, kita akan semakin paham tentang apa sih sebetulnya keinginan-keinginan favorit ya, yang selalu diinginkan oleh pasangan kita. Beri itu ya. Ketika apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan, maka tidak ada lagi beban dalam hatinya, tidak ada lagi beban dalam pikirannya. Mereka akan semakin terbuka ketika apa yang menjadi keinginan utamanya sudah terpenuhi. Nah, keinginan atau kelemahan ini kan tentunya beragam, tidak semuanya berbentuk materi ya. Tapi kadang-kadang banyak hal-hal sepele yang justru membuat pasangan semakin bahagia, namun dilupakan oleh pasangannya atau tidak disadari oleh pasangan sendiri ya. Karena hal yang bersifat membahagiakan hati seseorang ini tentunya memiliki cara dan nilai yang berbeda antara satu dan yang lain ya. Jadi jangan pernah takut bahwa sesuatu yang membuat pasangan bahagia ini dipastikan itu adalah sebuah materi. Belum tentu ya. Bisa juga dengan sifat dan perilaku yang kita tunjukkan kepada pasangan kita, maka itu akan membuka dan menciptakan kebahagiaan yang luar biasa bagi pasangan kita. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah jangan pernah main tuduh begitu saja tanpa adanya beberapa bukti yang sudah kita persiapkan. Artinya ini adalah satu kelemahan juga bagi setiap orang. Nah, ketika seseorang ini sudah berbuat salah sekalipun, ketika dituduh ia akan cepat mengelak. Ya, walaupun tentunya di sini ketika seseorang mengelak atau menolak tuduhan tersebut bisa dibedakan secara psikologis dari gerak-gerik, kemudian cara bicara, cara pandang. Namun ini akan butuh waktu ya untuk menentukan itu, dan dia ini akan tetap bersikukuh bahwa ia tidak melakukan seperti apa yang dia tuduhkan. Nah, hal yang mudah di sini adalah bagaimana kita menciptakan pengakuan secara real, secara dalam kondisi yang rileks. Ini yang harus kita hasilkan dari apa yang kita lakukan untuk pasangan kita atau untuk mengetahui sebetulnya pasangan kita ini bohong atau tidak. Ini adalah bertujuan untuk membuka hatinya. Yang kedua. Hal yang ketiga, buat dia senyaman mungkin ya. Disadari atau tidak, ketika kita bicara tentang hipnotis, itu semuanya bisa terbuka, bisa real, bisa dengan mudah ia mengucapkan ya. Itu karena kondisi psikologisnya merasa sangat rileks, merasa tidak ada beban sedikit pun ketika ia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya. Walaupun ketika dia berada di alam sadar itu masih mampu ia tutupi.
Namun ketika ia berada di alam bawah sadar dengan kondisi rileks, maka ia akan berbicara apa adanya. Nah, ciptakan suasana seperti itu. Karena sebetulnya ketika bicara itu, ketika seseorang merasa nyaman, merasa rileks, ia akan semakin terbuka. Ini. Ingat, hati-hati ya, ini harus dilakukan dengan sabar. Ini, jangan pernah bersifat atau berlaku keras dalam bentuk apapun, baik nada bicara maupun kekerasan yang lain. Ini justru akan semakin menutup, ya, semakin menutup. Jadi dia semakin berat untuk berbicara sesuatu karena rasa takut ini muncul kembali. Ini. Yang keempat, beri dia sedikit banyak kebebasan. Nah, dengan kebebasan ini kita dapat memantau. Artinya di sini adalah kebebasan yang kita berikan kepada pasangan kita adalah bebas dalam pengawasan. Tapi di sini kuncinya adalah istri jangan sampai tahu dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah ini, ketika ia mendapatkan suatu kebebasan, maka kenyamanan batiniah, kenyamanan psikologis akan kembali tercipta. Ini akan semakin mudah untuk berkata jujur dalam situasi apapun. Lalu kemudian yang kelima, ciptakan suasana bahwa apa yang selama ini terjadi adalah berkat atau diakibatkan karena kesalahan saya, misalnya ketika saya sebagai suami. Ya, akui saja, walaupun itu belum tentu salah, tapi ketika kita berbuat salah, maka akan mudah perasaan untuk saling memaafkan dan terbuka. Daripada kita merasa dirinya adalah hal yang paling benar. Ini tidak akan menyelesaikan masalah sampai kapanpun dan dengan cara apapun. Ketika masing-masing merasa dirinya lah yang paling benar, maka ini tidak akan ada titik temu dalam mencapai kesepakatan membuka sebuah permasalahan ini. Lalu kembali lagi, yang terakhir ini, ciptakan relaksasi atau ketenangan secara kontinu. Nah, ketika si istri berada di dekat suami, semakin hari merasa semakin dirinya tenang, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, maka dengan sendirinya ia akan berkata bahwa selama ini ia sudah sedikit banyak berbohong terhadap pasangan. Maka di situ ketika si suami ini sudah sebelumnya mengakui bahwa apapun yang terjadi ini adalah karena kesalahan saya misalnya, maka ia akan mengimbangi hal-hal yang sudah suami lakukan. Ia pun pada akhirnya akan meminta maaf, ya. Tapi ciptakan kondisi yang benar-benar tenang, ya. Jadi jangan sampai di dalam hati istri atau pikiran istri ini terpersik pemikiran-pemikiran lain, ya. Dia buat dia dalam keadaan yang betul-betul tertuju, perhatian ini tertuju kepada suami, ya. Ini ia akan semakin terbuka. Nah, ketika sudah seperti itu, merasa dirinya nyaman dan kenyamanan itu didapatkan. Kenyamanan dalam berkomunikasi, kenyamanan dalam berkasih sayang, maka ia juga akan menumpahkan kasih sayang secara penuh terhadap pasangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.